Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, lokal 3F reguler. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah komputer dengan dosen pengampu Bapak Jumadi SAPMT. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 7 anggota yang saling bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Alda Nurhidayati dengan NPM 212308219, Aulia Rahman dengan NPM 212308224, Fitriani dengan NPM 212308229, Muhammad Abdul Syukur dengan NPM 212308234, Muhammad Rizky Maulana dengan NPM 212308239, Nurlina dengan NPM 212308245, Lina Yanti dengan NPM 212308255. Software adalah bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah di mana pengoperasiannya dilakukan melalui mesin komputer. Software adalah perangkat yang tidak mempunyai wujud atau fisik. Software adalah perangkat lunak berisi data yang diprogram atau disimpan dengan fungsi-fungsi tertentu. Software merupakan rangkaian perintah majemuk yang digunakan dengan baris elektrik. Software merupakan perangkat lunak yang tidak terikat perintah yang disusun dalam rangka mengatur, menjalankan, dan menggerakkan hardware atau perangkat keras. Perlu adanya OS dalam pengoperasian sistem. Sejarah software komputer. Software dapat didefinisikan sebagai instruksi terprogram yang disimpan di dalam memori komputer digital dan berbentuk sebagai program yang cara penggunaannya yaitu dengan dieksekusi oleh prosesor. Software merupakan perkembangan terbaru dalam sejarah manusia dan menjadi kebutuhan yang mendasar pada era informasi. Sejarah pengembangan software dimulai bahkan sebelum adanya komputer. Menurut sejarah, software telah dibuat jauh sebelum muncul komputer elektronik pertama. Charles Babbage adalah orang yang menggagas konsep software pada pertengahan tahun 1980-an. Meski demikian, sebenarnya teori software pertama kali diusulkan oleh Alan Turing pada tahun 1935 dalam esainya yang berjudul Nomor Komputasi dengan Aplikasi ke Masalah Entscheidung. Meski demikian, kata software sendiri dicetuskan pada tahun 1958 oleh John Tokay, yakni seorang matematikawan dan ahli statistik dari Amerika. Pada tahun 1958, John Tokay juga merupakan ilmuwan yang membahas mengenai program kalkulator elektronik. Ciri-ciri software. 1. Perangkat penunjang hardware. Software bertanggung jawab untuk mengelola perangkat keras atau hardware pada komputer. Dengan begitu, komputer bisa bekerja dengan baik tergantung pada apa yang perlu dibutuhkan dan dilakukan. 2. Bersifat open source, freeware, shareware, atau commercial. Software dapat digunakan oleh siapa saja secara gratis, tetapi developer atau programmer pada dasarnya memiliki ketentuan tertentu yang biasanya disertakan saat penggunaan ingin mengunduh software tersebut. 3. Butuh file installer untuk menginstalnya. Untuk menggunakan software dan mengoperasikannya, kamu membutuhkan file installer untuk menginstal software pada komputer. Barulah setelah itu kamu bisa menggunakannya sesuai kebutuhan. 4. Mudah terserang virus komputer. Software adalah perangkat lunak yang mudah terserang virus, baik dari situs sumber mendownload atau bahkan dari virus yang telah ditanamkan. Untuk mencegah hal buruk terjadi di perangkatmu, ada baiknya untuk menginstal antivirus yang terpercaya sehingga komputer dan laptop akan lebih aman.
Fungsi software. Berikut beberapa fungsi software yang sudah dirangkai oleh jagoan hosting. A. Sebagai pelengkap komputer agar dapat dioperasikan dengan baik oleh perintah-perintah tertentu. B. Mengontrol hardware yang ada pada komputer sehingga dapat digunakan dan bekerja dengan baik sesuai kebutuhan. C. Menjadi penghubung antara beberapa software dengan hardware komputer. D. Menjadi penerjemah perintah software ke dalam bahasa mesin supaya hardware bisa menerimanya dengan baik. E. Mengidentifikasi program di dalam komputer. Jenis-jenis software dan contohnya. 1. Operating system. Perangkat lunak ini berfungsi mengelola semua perangkat keras yang terhubung ke CPU komputer. Operating system juga membantu menerjemahkan aktivitas dengan mengelola proses yang diperintah pengguna lalu disebarkan ke CPU sehingga perintah tersebut dapat dijalankan dengan benar di komputer. Contoh operating system software adalah Microsoft Windows, Unix, macOS, Linux. 2. Programming language. Jenis software programming language adalah bahasa yang digunakan untuk menulis program. Contohnya, software ini meliputi HTML, Java, PHP, C, C++, dan masih banyak lainnya. 3. Program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang bisa berfungsi sesuai tujuan pembuatnya. Contoh, software program aplikasi adalah Microsoft Office, Excel, Microsoft Office Word, dan MUB. Jenis software berdasarkan distribusinya. 1. Adware. Adware adalah software yang dirancang dengan tujuan membagikan iklan online secara otomatis ke dalam layar komputer pengguna. Jenis perangkat lunak ini juga bisa menghasilkan pendapatan melalui metode pay per click atau PPC. 2. Firmware adalah jenis penyimpanan perangkat lunak hanya baca. Properti ini tidak dapat diubah, jadi jika kamu mengalami masalah fungsional, kamu tidak perlu melakukan perubahan atau pengembangan lebih lanjut. 3. Freeware. Freeware adalah jenis software yang tidak memiliki batasan waktu tertentu. Namun, sebagian besar perangkat lunak jenis ini punya fitur yang tidak cukup sempurna untuk digunakan. 4. Malware. Malware adalah jenis software yang dianggap berbahaya jika disalahgunakan. Pasalnya, malware dirancang untuk menginfeksi komputer dan merusaknya. Terdapat banyak jenis malware, salah satunya adalah virus komputer. 5. Open source. Open source adalah jenis software yang kode sumbernya bisa dibuka. Kamu juga dapat mengubah, meningkatkan, dan mendistribusikannya kembali tanpa harus membayar. Jenis software ini dikembangkan oleh programmer menggunakan suatu bahasa pemrograman khusus. 6. Shareware. Shareware adalah perangkat lunak yang dapat digunakan secara gratis. Jenis software ini biasanya digunakan sebagai demonstrasi dengan fungsionalitas dan waktu penggunaan terbatas. 7. Spyware. Spyware adalah jenis software yang dirancang sebagai mata-mata setiap aktivitas user. Software ini juga sering disalahgunakan untuk melakukan pencurian data komputer. 7. Contoh software atau perangkat lunak. Software memiliki berbagai macam fungsi dan akses sesuai jenisnya, masing-masing seperti pada beberapa poin berikut ini. 1. Internet browser. Google Chrome merupakan browser web lintas platform yang dikembangkan oleh Google pada tahun 2008. Google Chrome tersedia untuk sistem operasi Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS.
Mozilla Firefox merupakan browser web gratis open source yang dikembangkan oleh Mozilla Foundation di tahun 2002. Opera merupakan browser pencarian internet gratis yang dikembangkan oleh Opera. 2. Antivirus. Norton Antivirus adalah produk perangkat lunak antivirus atau anti-malware yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Norton Lifeloop sejak 1991 sebagai bagian dari keluarga produk keamanan Norton Computer. AVG atau antivirus adalah program antivirus yang dibuat oleh AVG Technologies. Software ini gratis untuk diunduh dan digunakan, tetapi untuk dukungan teknis yang lebih stabil dan maksimal, penggunaan harus siap untuk membeli paket premium. Kaspersky merupakan program antivirus yang dikembangkan oleh Kaspersky Lab. Program ini dirancang untuk melindungi pengguna dari serangan malware pada sistem operasi Microsoft Word dan Mac OS X. Meski ada juga versi Linux untuk konsumen bisnis. Editing software. Adobe Photoshop merupakan perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk mengeditkan foto, gambar, dan pemberian efek. Adobe Illustrator adalah aplikasi desain yang membantu pengguna dalam membangun kreativitas pada bidang desain ilustrasi digital dengan bentuk, warna, efek, dan tipografi. CorelDRAW adalah software editor yang memungkinkan pengguna dalam mendesain suatu objek vektor. Setiap objek dapat diedit secara terpisah, maksudnya pengguna dapat membuat maupun mengedit bentuk, warna, ukuran, dan mengubah posisi objek. Adobe InDesign adalah perangkat lunak yang dikembangkan Adobe System dan dapat digunakan untuk membuat poster, brosur, bahkan majalah atau buku. 4. Communication software. WhatsApp merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan seseorang pengguna dalam bertukar pesan tanpa pulsa karena WhatsApp menggunakan paket data internet. Telegram adalah aplikasi perpesanan online yang satu jenis dengan WhatsApp. Dan Facebook Messenger yang artinya pengguna dapat menggunakannya untuk mengirim pesan ke pengguna yang juga mendaftar Telegram. 5. Word processing. Microsoft merupakan program pengelola kata buatan Microsoft yang digunakan untuk membuat dokumen, surat, laporan, dan lainnya. Microsoft PowerPoint dikenal sebagai program yang memungkinkan pengguna untuk membuat tampilan slide dasar hingga presentasi yang kompleks. PowerPoint biasanya digunakan untuk membuat presentasi bisnis, namun tak jarang juga digunakan dalam tujuan pendidikan atau informal. 6. Kode editor. Sublime Text adalah editor kode shareware dengan antarmuka application programming Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah editor kode yang efisien dengan dukungan untuk membangun seperti debugging dan eksekusi kode. Software ini juga menyediakan alur ide yang lebih kompleks ke ide seperti Visual Studio IDE. Atom adalah editor teks open source gratis untuk Mac OS, Linux, dan Microsoft Windows yang mendukung untuk JavaScript dan Git control yang dikembangkan oleh GitHub. Atom juga merupakan aplikasi desktop yang dibangun menggunakan teknologi web. 7. Music player. Winamp adalah salah satu aplikasi pemutar musik yang banyak digunakan pada Windows yang mendukung pemutaran MP3 secara default.
AI MP3 termasuk perangkat lunak, freeware atau shareware yang dapat memainkan berbagai kodek atau tipe audio yang juga dapat dikostuminasi, diedit skin tema. GOM MP3 Player adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melihat atau mendengarkan broadcast video dan audio yang juga dapat diberikan efek khusus melalui sistem equalizer-nya. Spotify adalah software musik digital dan layanan streaming video. Fungsi dasar Spotify adalah memutar musik disediakan gratis, namun untuk penggunaan yang maksimal, pengguna disediakan fitur Spotify Premium. Kesimpulan dari materi software kami ini yaitu perangkat lunak memiliki arti sebagai media yang menjabatani setiap pengguna dengan perangkat keras, karena perangkat keras itu sendiri tidak akan berjalan optimal tanpa adanya perangkat lunak. Pengelompokan dari perangkat lunak dapat dijabarkan di antaranya sistem operasi program utility, bahasa pemrograman, dan program aplikasi. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh perangkat lunak zaman ini semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, perangkat lunak sekarang mulai bisa mengenal suara, gambar, dan lainnya. Perkembangan software yang paling pesat saat ini dapat dilihat dalam bidang Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Terima kasih. Sekian tugas video dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.